Nah, ini yang bagus ini. Jadi kalau mau jantungnya sehat, tulangnya bagus, ya kokoh, kuat, nanti umroh hajinya masih bisa normal jalan gitu kan. Nah biasanya saya sarankan itu ada 4 tadi ya. Di alam ini, di bumi ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan berbagai macam perangkat-perangkatnya. Ya, perangkat itu berupa panas ya, perangkat dalam tanda kutip tentunya. Tentaranya Allah entah itu panas, entah itu dingin, entah itu kering, entah itu lembab, entah itu dingin seterusnya. Maka itu dijadikan Allah Subhanahu wa taala cara untuk mendidik kita ya. Mendidik kita supaya apa? Supaya kita kokoh ya imunnya kita itu. Nah, makanya di Islam ya, tubuh kita ini sebenarnya bisa kita set up ya, set up modenya itu. Modenya itu maksudnya seperti tombol lah, tanda kutipnya kayak begitu. Tombol perang boleh, tombol santai boleh, tombol waspada boleh ya. Dan salah satu tombol yang paling punya peran ya dalam menguatkan fungsi tubuh kita itu atau imun tubuh kita itu, yang paling utama itu adalah ketika seseorang itu tidak makan. Jadi puasa itu sebenarnya ya, kalau kita sedikit ngomong tentang puasa ya, maka puasa itu seperti defensive mode ya, mode pertahanan ya. Maka kalau mode pertahanan itu dipakai ya, defensif itu kan bertahan, ofensif itu kan menyerang. Maka defensive mode dalam tubuh kita ini kalau dipakai, maka otomatis tubuh akan menyiapkan semua sistem-sistem yang terbaik untuk mencegah penyerangan-penyerangan itu. Ya. Nah, itu sebabnya ya, kalau kita baca dalam literasinya, kalaulah seseorang itu tidak berpuasa, atau mungkin dalam bahasa lain sekarang itu mereka menyebutnya atau ilmuwan menyebutnya intermittent fasting gitu ya. Maka itu bentuk defensive mode yang paling mudah sebenarnya. Defensive mode ya. Jadi kalau orang itu Bapak sekalian sudah menyetel katakanlah tubuhnya itu pada kondisi bertahan itu, maka semua sistem itu pasti akan dikeluarkan yang terbaik. Salah satunya itu. Itu sebabnya secara penelitian juga bahwa puasa katakanlah salah satu bentuk peningkatan imunitas yang paling mudah sebenarnya. Jadi di saat musim pancaroba kayak begini, ada 2 mungkin yang saya sarankan gitu kan untuk kita. Ya, yang pertama apa? Yang pertama, kalau Anda bisa perbanyakin puasa-puasa sunnah, perbanyakilah puasa-puasa sunnah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kalau seandainya katakanlah nggak mau puasa atau belum mau puasa, maka batasin makan Anda, batasin makan kita, sehingga ada waktu tubuh kita itu tidak lebih lama kondisi perut atau lambung itu kosong. Jadi mungkin dikasih kayak jam makan sama jam puasanya. Itu defensive mode ya. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah perhatikan makanan-makanan yang kita makan itu sehingga tubuh kita itu sebenarnya bisa kembali ke keseimbangan yang sejati gitu kan. Jadi gini, Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah menciptakan alam semesta ini ya, dan kita juga tentunya dalam kondisi yang seimbang. Maka keseimbangan ini jangan dirusak sebenarnya. Jadi kalau sekarang saya atau kita ditanya apa sebenarnya penyebab banyak penyakit yang ada di kesehatan zaman sekarang ini, ya salah satunya yang kita makan itu sudah bukan lagi harusnya makanannya kita ya, semua sudah katakanlah hilang nyawanya ya, semua sudah hilang, sebagian besar itu sudah hilang nutrisi-nutrisi terbaiknya, sehingga apa? Sehingga tubuh kita tidak mendapatkan bahan baku yang tidak mendapatkan bahan baku yang benar gitu loh, seperti itu. Nah contoh begini, kalau kita tahu ASI ya, air susu ibu ya. Air susu ibu itu sebenarnya
kalau kita buka data-datanya itu saya kagum sekali ya dengan ASI itu. Kenapa kagum? Karena memang ASI itu paket komplit imunitas seorang bayi, ASI. Ya. Di situ ada apa yang pertama? Di situ tentunya ada sel imun yang jumlahnya itu bukan 10 atau puluhan, bukan ratusan, tapi ribuan sel imun dalam ASI itu. Bahkan ada beberapa yang saya baca itu hampir 3.000 jenis sel imun yang ada pada ASI. Itu yang pertama. Yang kedua apa? ASI itu katakanlah mereka dibekali Allah dengan bakteri juga. Jadi kalau Anda lihat ASI itu, air susu ibu itu ada bakterinya juga dalam itu, cuma nggak kelihatan kan. Nah bakteri inilah yang sebenarnya mencerna namanya tuh human oligogalactosaccharida sih nggak salah itu, HMO apa host gitulah istilah singkatan itu. Nah bakteri itu yang mencerna lemak yang ada pada pada ASI tadi itu, ya lemak yang ada pada ASI tadi, sehingga bayi itu ya tercukupi sama sekali, tercukupi dengan sangat luar biasa kebutuhan nutrisinya, karena di situ terkandung semua bahan-bahan nutrisi yang penting ya, karbohidratnya ada, kemudian lemaknya ada, ya proteinnya ada, plus bakterinya ada, ya plus bakterinya ada. Sehingga kalau Anda pernah lihat ada beberapa obat-obat yang dipakai buat anak-anak bayi diare itu kan ada bakterinya tuh, yang bentuknya saset. Saya lupa namanya apa itu. Ibu-ibu tahu itu. Ya, itu ada bakterinya. Ada bakteri itu sebenarnya diambil atau didapatkan dari mana? Ceritanya itu salah satunya dari ASI tadi itu. Ya. Diambil bentuk bakteri itu mungkin yang lebih ahli tentunya mengerjakan, sehingga itu dimasukkan dalam si sasetan yang untuk orang diare itu, ya. Makanya ketika lagi diare, salah satu yang sangat dianjurkan untuk diberikan itu adalah si bakteri tadi itu, yang jenisnya kalau nggak salah Lactobacillus atau Bifidobacterium, sehingga saya begitu. Nah, tapi menarik ya Bapak sekalian, ASI itu sendiri ya, ASI itu sendiri adalah salah satu dia mengandung lemak ya, lemak yang sangat baik ya. Tapi yang bisa mencerna lemak ini itu hanya lemak dan glukosa seingat saya, itu tuh hanya si bakteri itu tadi, ya, hanya si bakteri itu tadi, yang kita sebut dengan serat-serat atau lemak yang hanya bisa dicerna di saluran cerna bagian atas. Yang kalau dalam sekarang itu kan kalau Anda pernah lihat ada namanya NLM, non lactose milk. Jadi kalau bayi-bayi yang dia dia bermasalah pencernaannya ya, kemudian dia muncul alergi, maka ada yang memberikan susu di luar ASI itu non lactose milk gitu loh, seperti itu kalau lebih namanya, lupa saya. Nah, menariknya memang di ASI itu justru malah ada lemak di situ, ya lemak yang tadi saya sebutkan human oligosaccharida apa begitu, seperti itu ya. Nah, tapi yang kita mau bahas ini adalah lemak itu Bapak sekalian, ya. Lemak yang menjadi salah satu komponen imunitas yang sangat baik bagi tubuh kita, ya. Di saat mungkin bukan hanya di musim pancaroba seperti sekarang ini, ya. Maka banyak sekali lemak-lemak yang Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan, ya. Contoh nih begini. Kita ini sekarang kan sudah lupa bahwa, atau mungkin bukan lupa, tapi kadang-kadang sudah tumpang tindih antara pembahasan yang sifatnya lemak tadi itu ya dengan lemak yang sehat ya. Kalau saya tanya kira-kira contoh lemak sehat itu apa? Kalau lemak kambing itu sehat nggak? Lemak sapi itu sehat nggak? Kalau ibu-ibu yang tahu tentang ghee ya, ghee itu dari apa? Ghee tulisannya GHEE, telo, bahasanya telo. Itu kan lemak hewan, ya. Jadi lemak kayak
sapi atau lemak kambing itu ya. Itu sebenarnya yang zaman dulu orang bikin untuk bikin nasi nasi Arab, nasi kalau orang mulai nasi samin gitu ya, minyak samin itu kan dari lemak sebenarnya. Yang sekarang orang sebutnya ghee. Nah, sekarang kita kan nggak pakai lemak itu. Ya. Kalau Anda misalkan goreng sesuatu, kita pakainya minyak nabati, minyak sawit kan gitu. Ya. Padahal kalau Anda mau tetap goreng, nah nih di sini dapat ilmunya. Nggak usah digoreng, di grill aja. Ya di grill, misalkan tempe itu di grill nanti, kemudian di grill itu kan bukan pakai minyak yang banyak ya, Anda pakai satu wajan gitu, kemudian dikasih minyaknya. Nah kita salah terus di situ. Salahnya apa? Biasanya malah pakai mentega kan. Mentega itu juga masuk lemak nabati karena dari sawit dia. Oke, kita goreng pakai minyak goreng. Minyak gorengnya sawit juga. Jadi akhirnya tubuh kita itu jadi lemot gitu loh, gara-gara kebanyakan lemak tadi itu. Ya. Nah, solusinya gimana? Ya salah satunya ganti lemak tadi itu. Ya dengan lemak yang sehat. Nah, biar kita belajarnya bareng-bareng. Nah, sekarang saya tanya, lemak sehat itu apalagi contohnya? Selain tadi, berarti lemak kambing itu bagus nggak? Bagus. Jadi kalau Anda makan sate kambing, sebenarnya jangan dibuang lemaknya, makan aja. Tapi jangan banyak-banyak tentunya, karena kita butuh lemak itu. Kita ini kan lagi-lagi ketakutan dengan angka, nanti kalau kolesterol saya tinggi gimana? Gitu kan. Padahal sebenarnya kolesterol kita tinggi itu bukan cuma gara-gara urusan itu doang. Orang yang katakanlah tiap hari makan gula, makan terigu, itu kan lama-lama jadi kolesterol juga, atau mungkin dia makan yang dari minyak-minyakan tadi itu, ya minyak-minyak dari nabati kayak begitu ya. Itu contohnya. Kemudian apalagi Bapak sekalian lemak-lemak yang kita bisa konsumsi di luar itu, ya. Yang paling gampang sebenarnya adalah lemak yang Anda bisa dapatkan dari kelapa. Kelapa, ya. Baik itu Anda makan kelapanya langsung, ya dimakan aja kelapanya. Ya. Atau Anda makan kelapa yang sudah diparut, atau minum santannya, itu lemak bagus. Ya. Pernah nyoba minum santan? Pernah kali ya, tapi bukan diminum, tapi dimakan sama daging. Namanya kan jadi gulai apa rendang gitu kan. Itu aslinya bagus. Ya. Jadi aslinya kayak santan gitu tuh ya, mau jadi kelapanya, mau santannya, ya, mau Anda kelapa parutnya, itu lemak yang bagus. Dan, nah saya kasih tahu resepnya. Salah satu momok musim-musim kayak begini nih, gara-gara nafsu kita yang pengen, apalagi kalau dingin gitu, kalau dingin tuh bawaannya lapar gitu kan. Bahasa kita kan gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ketika kita makan, Bapak-Ibu sekalian, makanan yang kita makan itu justru malah menimbulkan lapar yang lebih cepat. Ya, menimbulkan lapar yang lebih cepat. Apa yang menimbulkan lapar lebih cepat kalau kita makan? Jawabannya adalah karbohidrat. Jadi karbohidrat yang kita makan itu lebih cepat menimbulkan sensasi laparnya setelah kita mengkonsumsi dia. Ya. Dan dia tidak bisa memberikan sinyal ya yang cukup signifikan katakanlah ke otak kita itu bahwa kita sudah kenyang. Nah pertanyaannya, terus caranya gimana supaya kita dapat kenyangnya lebih lama? Kan gitu, supaya nggak banyak makan tapi makannya berkualitas. Ya, maka jawabannya ada pada lemak tadi. Maka di musim-musim kayak begini nih, Bapak Ibu sekalian, konsumsilah lemak lebih banyak. Ya, karena lemak itu mencegah kita salah satunya untuk banyak-banyak makan. Ya. Terutama kalau kita mengasup karbohidrat lebih banyak, ya seperti itu. Itu contoh yang pertama. Contohnya apa lagi? Banyak. Zaitun ya, zaitun itu juga sama. Jadi sekarang kayak musim-musim kayak begini nih, biasanya zaitun itu saya nggak pernah tinggal kalau saya pribadi ya. Karena kalau kita lihat dari beberapa negara-negara yang angka harapan hidupnya tinggi, ya itu biasanya saya lihat pasti ada minyak yang mereka makan, ya. Bahkan di daerah Mediterranean ya seperti itu tuh menu minyak tuh nggak pernah lepas.
Kalau Anda yang pernah lihat dokumenter film tentang orang-orang yang hidupnya 100 tahun gitu kan, kadang-kadang 90 tahun atau 100 tahun itu sehari rata-rata mereka bisa mengkonsumsi minyak zaitun itu 10 sendok makan sehari. Ya, jadi bapak-bapak nih yang pengen tulangnya bagus, ya, kokoh, kuat, nanti umroh hajinya masih bisa normal jalan gitu kan. Nah, biasanya saya sarankan itu Anda coba rutinkan 3 nih aja dulu. Ya. Yang pertama itu apa? Minyak zaitun. Ibu-ibu juga sama sih, karena ibu-ibu ini sebenarnya wanita ya, ketika mereka sudah mulai masuk masa menopausnya, itu kan estrogennya turun. Nah, estrogen ini Bapak sekalian salah satu fungsinya adalah menjaga kepadatan tulang, ya, dan menjaga elastisitas jantung, itu fungsi estrogen, ya. Makanya estrogen pada wanita, kalau Anda lihat, sebenarnya wanita itu coba lihat, kalau secara statistik wanita itu jarang kena penyakit jantung, jarang. Kenapa? Salah satunya berkat dari estrogen ini sebenarnya. Kalau mungkin bahasa kita estrogen itu hormon apa? Kalau mungkin bahasa mudanya hormon kasih sayang. Kalau mau perempuan. Jadi kalau mau jantungnya sehat, kokohkanlah atau mintalah kepada Allah untuk kita ini menjadi orang yang penuh kasih sayang. Ada hubungannya nggak? Ada, dari apa yang saya pelajarin ya. Ya, kalau mau jantungnya sehat. Nah, itu ya wanita. Jadi misalkan 45 tahun atau mungkin 50 tahun mereka sudah mulai masuk menopause itu, maka biasanya tulangnya akan mulai keropos. Laki-laki juga sama. Laki-laki yang jarang berjemur, ya, nggak kena matahari, bukan dijemur ya, berjemur, nggak kena cahaya matahari, nggak kena panas kayak begitu, maka testosteronnya akan turun. Ya. Nah, makanya ini salah satu yang biasa saya pakai atau saya sarankan kalau seandainya mau tulang itu lebih kuat dan kokoh, itu biasanya ada 3 yang saya sarankan. Yang pertama itu zaitun tadi itu, ya. Yang pertama, berapa banyak? Ya kalau sehari Anda bisa minum, jangan sekali glek gitu nanti diare kita, dikit-dikit aja, ya. Itu yang pertama zaitun. Yang kedua habatus sauda, ya. Yang ketiga itu gamat, ya. Gamat itu apa? Teripang, timun laut. Ya, kalau Anda pergi daerah mana? Tuban itu ada kerupuknya itu, kerupuk gamat. Daerah Surabaya ada itu. Itu hewan ya, antara hewan dan tumbuhan nggak tahu lah, pokoknya yang punya protein yang sangat tinggi. Ya. Satu lagi kalau mau ditambahkan Bapak sekalian, dengan Anda makan sup, ya, pilihannya ada 2 sup. Sup pertama, sup yang berasal dari ikan yang hidup di air di liar ya, sungai liar atau di rawa seperti gabus, toman, ya. Itu dibikin supnya, dagingnya dimakan sak-sak itu maksudnya sama kulitnya. Ya, sama kulitnya. Ada berapa tadi? Itu pilihan supnya. Tadi ada 3 macam kan. Ada zaitun, ada habatus sauda, ada gamat. Satu lagi ini yang bisa pakai sup. Supnya bisa Anda dapatkan dari tadi ikan-ikan yang bukan ikan ternak. Ya. Cari ikan yang hidup di alam. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua, nah ini yang bagus ini, ya. Jadi nanti musim-musim kayak begini nih, ya, Anda bikin nanti pergi ke pasar ya. Saya di rumah sudah beli, cuma belum saya bikin. Tulang ya, tulang kambing boleh, tulang sapi boleh, ya. Itu nanti Anda bikin sup. Supnya itu ya sup tulang gitu loh. Ya, untuk ngambil kaldu tulangnya. Ya kalau bikin sup tulang ini kan nggak bisa cepat ya. Dia mungkin butuh sekitar 6-8 jam. Jadi dari api kecil dimasukkan bumbu semua. Nanti si tulangnya ini kalsiumnya, kaliumnya, magnesiumnya, semua mineral di situ itu masuk ke dalam air tadi itu tercampur dengan bumbu-bumbu. Nah itu Anda minum. Berapa banyak yang diminum? Kalau bisa sehari 100 cc, minum 100 cc. Tulangnya diapain? Ya tulangnya buang aja.
Ya kan bisa dimakan tulangnya. Ya. Jadi tulangnya apa tuh namanya dibuang. Ya, saya sudah punya kemarin saya beli tulang kambing. Ya, mau bikin sup tulangnya kaldu tulang. Ini bisa juga dipakai buat orang-orang nah nih. Jadi nanti jangan plain ya, jangan apa namanya, jangan tawar, kasih bumbu di situ. Ya, rempah apa, bawang putih, bawang merah, biasa lebih tahu lah yang masak di dapur itu. Itu. Nanti kalau nggak bikinnya agak banyak, nanti sisanya Anda bisa simpan di kulkas. Ini ya sangat baik juga untuk melancarkan BAB, ya menguatkan lambung, ya menguatkan fungsi pencernaan kita, termasuk juga jantung juga, ya dari kaliumnya, kalsium sampai ke otak. Ya, itu pilihannya. Jadi ada 4 tadi ya. Yang pertama kan habas sauda, zaitun sama gamat, tambah dengan sup ini tadi. Atau kalau enggak, Anda bisa juga pakai kapsul-kapsul dari albumin. Ya, albumin itu biasa kita dapatkan bisa dari ikan-ikanan juga bisa ya, gabus, toman gitu, atau mungkin yang lain juga bisa. Itu pakai juga buat tulang juga oke tuh.